pada sektor industri. Untuk waktu dan tempat, silakan Bu Prima. Sudah terdengar suara saya? Sudah Bu Prima, silakan. Sudah Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa ya, ini FEB mengadakan webinar dengan mendatangkan 3 orang dokter sekaligus dengan tanpa berbayar ya, tanpa biaya Ibu In, hebat sekali. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengar dari Bu In yang bicara bagaimana tren individu berubah, perilaku individu berubah. Kemudian dari Pak Handi, secara makro seperti apa situasinya. Nah, saya kebagian yang pada sektor industri. Kalau kita bicara tadi, ini yang disampaikan oleh Bu Iin, dari Moody ada namanya COVID-19 heat map, gitu ya. Ada area yang merah tadi, high exposure, ini yang sangat terdampak. Kemudian yang hijau ini extremely tidak terdampak, kecil dampaknya, dan yang ini yang dibilang Bu Iin moderat tadi, gitu ya. Yang paling dampaknya paling positif ada yang di sebelah sini. Tentu saya tidak akan bisa bicara semua, saya akan bicara yang ekstrim-ekstrim dan yang sebagian saja, gitu ya. Kalau kita bicara industri itu tempatnya di mana sih? Kalau tadi Bu In mikro pada level individu gitu ya. Terus ini ada individu itu ada di dalam firm, dia ada di dalam firm perusahaan, dia ada di dalam customer gitu ya. Kemudian ini ada industri dan ini yang disampaikan Pak Handi tadi makro. Ya, di bawah. Nah, terus kemudian kalau kita bicara industri gitu, saya menggunakan industrial organization perspective gitu ya, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa bicara ketika kita bicara terhadap industri, misalnya industri finance. Apakah dampaknya sama? Terhadap industri food, apakah dampaknya sama? Tidak, gitu. Karena di dalam industri itu sendiri ada berbagai variabel, ada berbagai faktor yang berpengaruh. Nanti kita lihat berikutnya. Izinkan saya menggunakan statistik-statistik nanti di presentasi saya, karena ada si Herbert Jones ini mengatakan statistical thinking will one day be a necessary qualification for efficient decision as the ability to read and write. Jadi statistik ini harus jadi kemampuan yang standar, apalagi Anda mau menjadi sarjana, mau menjadi master di bidang manajemen, itu sangat diperlukan statistik. Nah, kita mulai dari yang merah dulu. Apa sih yang terekspos paling besar dari COVID ini? Gitu. Kita lihat yang paling atas ini apa? Lodging, leisure, and tourism, include cruise line. Gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi saya sengaja kasih background merah, berarti saya sedang bicara pada yang high exposure. Nanti kalau background hijau, saya sedang bicara pada low exposure dan yang orange. Gitu ya. Kita mulai dari yang paling terdampak. Jelas di dalam unemployment rate itu juga terlihat leisure dan hospitality paling terdampak. Oh ya, semua data-data statistik yang seperti ini bawahnya ada Statista, berarti saya ambil dari Statista. Kebetulan saya berlangganan Statista yang paling minim gitu ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Antonio Guterres, dia menyatakan bahwa yang paling terdampak adalah tourism. Dia menyebutkan saat ini gitu ya, sampai akhir 2020 kira-kira kondisi sektor pariwisata global itu seperti 20 tahun yang lalu gitu. Padahal kemarin meningkat cukup tajam itu. Tapi karena COVID ini fall sampai seperti 20 tahun yang lalu. Ini sudah pada data yang terakhir Juni-Juli kalau nggak salah.
Coba lihat. Oh, sorry. Nah, yang sebelah kiri itu data sebaran pada bulan Juni ya. Dia bilang cutting cukup dalam yaitu 50% dengan sebaran seperti ini. Asia Pasifik tampak paling tinggi 60%. Ya. Kemudian kalau kita bicara industri, begitu satu terkena gitu, turunannya banyak gitu ya. Nah, di Indonesia seperti apa? Kira kurang lebih hampir sama gitu. Ini Badan Pusat Statistik triwulan kedua 2020. Disebutkan kunjungan wisata mancanegara turun 87,7%. Turunnya kunjungan wisata mancanegara ini terlihat di sini pintu udara hampir 0 gitu ya. Nggak kelihatan yang apa dari pintu udaranya. Terus kemudian akibat dari profil kunjungan yang seperti ini, nilai devisa pariwisata turun 97,6% dibanding tahun yang lalu. Gitu. Dahsyat sekali kan, bisa kebayang seperti apa. Oh ya, saya mau balik lagi ke sini. Apa arti dari 120 million tourism job are at risk. Ini hampir seperberapanya penduduk Indonesia ya. Hampir 44% penduduk Indonesia. Terus kemudian dampaknya secara global 1 trillion US dollar. Tadi saya tanya Pak Handi berapa APBN kita. APBN kita itu kalau dihitung USD $195. Dengan demikian ini 5.100 kali APBN kita. Dahsyat sekali ya damage-nya gitu. Nah, ini tadi sudah. Terus kemudian turunannya apa? Turunannya di airline gitu ya. Di airline ini di Amerika rata-rata turun lebih dari 80 hingga 90%. Ini airline di Amerika. Kemudian di Eropa gitu. Di Eropa terutama airline utama masing-masing negara itu terpaksa pilihannya bail or bust. Jadi diinjeksi atau dia lenyap gitu kan. Nah, ini menunjukkan gimana dengan Indonesia sama saja. Ini jumlah penumpang domestik kita. Di triwulan 2 ya, triwulan 2 2020. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti webinar yang langsung dihadiri oleh Direktur Garuda. Beliau sampaikan, ya sudah, produksi domestik turun 55%, produksi internasional turun 88%, terpaksa PHK 146 karyawan, dan yang 5.989 dari 7.878 karyawan itu kena penyesuaian berbagai hal, mulai shift, hari kerja, dan sebagainya. Nah, Pak Arief yang Direktur Garuda sampai cerita, itu jadi kan berturut-turut ya PSBB, terus kemudian larangan tidak ada mudik, itu kan menghantam terus-menerus, kemudian tiba-tiba haji tidak ada, haji dan umroh, padahal itu juga andalannya Garuda, semua habis. Nah, kemudian strateginya apa mereka? Strateginya banting setir untuk melayani kargo. Gitu. Jadi seat-seat di penumpang itu juga dimanfaatkan untuk kargo. Gitu ya. Nah, kalau airline-nya turun, berarti airport-nya juga nganggur, gitu kan? Airport-nya nganggur seperti apa? Secara global disebutkan turunnya 50 hingga 65% itu sebelah kiri ini. Ini secara global. Di Indonesia seperti apa? Kebayang aja Anda 80% pesawat di Indonesia tidak beroperasi. Artinya berarti tidak ada pemasukan dari dari penumpang, gitu kan? Yang ada paling parkir pesawat, gitu kan? Nah, itu dampaknya ke airport. Langsung kan, begitu tidak ada ini, langsung. Kemudian dampaknya lagi ke industri turunannya adalah industri
yang membuat pesawat, aircraft. Gitu. Ini memang terjadi agak belakangan gitu ya, Juli ini baru mulai ini. Dan yang berdampak lebih dahulu adalah Boeing, baru kemudian Airbus. Kliennya minta untuk tidak dikirim dulu, buat apa dikirim gitu kan kira-kira, karena nggak kepake gitu. Nah, di industri pariwisata selain dari udara juga dari laut. Ini lebih dahsyat lagi dampaknya. Hingga 99% gitu ya. Kapal-kapal Norway itu disebutkan hampir total tidak bergerak. Nah, bagaimana di Indonesia? Triwulan 2 juga cukup tinggi gitu ya. Di awal mereka anjloknya 95%, tapi kayaknya sudah mulai bangkit lagi. Triwulan 2 sudah mulai ada pergerakan. Nah, kemudian bagaimana angkutan darat, kereta api? Jumlah penumpang kereta api turun 80,5%. Itu berdampak apa? Berdampak pada di Juni PT KAI mengatakan labanya turun 75%. Kenapa seperti itu? Dia masih selamat karena walaupun penumpang turun, tetapi kargo barang meningkat gitu. Jadi imbasnya itu tidak sebesar imbas turunnya penumpang karena masih ada diimbangi dengan naiknya barang gitu. Nah, turunan yang lain ketika orang tidak pergi kemana-mana seperti yang disampaikan Bu Iin tadi itu dampaknya pada entertainment. Kenapa saya kasih merah dan kayak saya kasih hijau gitu ya. Ini padahal pada satu industri yang sama. Disebutkan seperti apa yang terjadi di Walt Disney, di dalam satu company ada yang drop cukup tinggi gitu ya. Hingga 85% yaitu di taman-tamannya, di parknya, di experience dan produknya drop cukup tinggi karena orang tidak pergi ke sana gitu. Demikian juga dengan di studio entertainment-nya orang tidak ke sana, tetapi di sisi lain ada yang meningkat, yaitu direct to consumer dan internasional serta di media network. Jadi itulah pentingnya tadi di slide awal saya bilang ada diversifikasi dari setiap company sehingga ketika unit usaha yang satu jatuh, unit usaha yang lain bangkit atau masih bertahan, gitu ya. Ini yang terjadi di Walt Disney. Kemudian tadi kayaknya Bu In juga sudah sampaikan di Netflix. Karena orang tidak pergi kemana-mana ya hiburannya di rumah paling gampang Netflix gitu ya. Dia subscribernya meningkat cukup tajam. Demikian juga TV viewer ternyata di Indonesia nih ya, TV viewer menurut Nielsen naik 25%. Juga pemirsa anak-anak, karena memang anak-anak tidak main di luar, akhirnya ya larinya ke TV selain kepada internet. Nah, ini belum saya perbaiki. Turunan yang lain adalah coal power yang turun tapi sudah mulai naik. Ini juga ada industri tadi disebutkan industri manufaktur itu bagian dari yang turun, tetapi di sisi lain ada yang meningkat. Bukan manufaktur, otomotif itu ya. Ya, manufaktur. Ada yang turun, di sisi lain ada yang meningkat. Yang apa itu? Manufaktur yang dia menggunakan energi listrik. Jadi orang yang tadi Bu In sampaikan mulai sadar gitu akan sustainability, konsep-konsep sustainability. Demikian juga ini hampir sama juga industri mobil meningkat pada industri mobil listrik. Nah, kita menginjak pada yang kedua nih, yang
exposure-nya bagus, low exposure, gitu ya. Yang paling bagus dampaknya, yang paling COVID memberikan dampak bagus pada industri itu adalah industri internet services dan retail yang online, gitu ya. Jadi sama-sama retail, beda-beda. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nih, ini juga terlihat di pasar modalnya, gitu ya. Di pasar modal yang paling tinggi indeksnya adalah information tech dan teknologi dan consumer discretionary. Nah, kita lihat di impact pada cloud infrastruktur, ini termasuk yang internet thing ya. Paling tinggi Amazon gitu, Azure dan seterusnya, mereka melonjak cukup tajam. Inilah industri-industri yang panen di kala pandemik ini. Gitu. Ya karena orang mau tidak mau mengandalkan pada internet. Masih pada teknologi tech industri gitu, juga lagi-lagi Amazon menguasai, disusul Apple dan seterusnya. Di pasar modalnya pun juga tampak sangat diminati. Grup GAFAM itu Google, Apple, Facebook, Amazon, and Microsoft. Kemudian, tetapi kita juga harus ingat yang Bu Iin sampaikan tadi, memang kalau di Indonesia jumlah pemakai handphonenya sudah lebih dari populasi, tetapi itu penyebarannya tidak merata. Di antara developed sama developing country juga seperti itu. Misalnya, pada negara-negara maju gitu, itu sudah 77%, tetapi pada negara-negara berkembang dia masih 21% yang bisa menggunakan. Ini artinya ada kesenjangan yang cukup jauh dari pengguna internet itu sendiri. Nah, industri makanan seperti apa? Pada industri makanan yang dia harus memakan di tempat, apa istilahnya? Dine-in gitu ya. Dine-in jelas turun. Dine-in jelas turun gitu. Tetapi pada yang delivery meningkat, dan juga pada instan, makanan-makanan instan yang bisa dimakan sendiri di rumah gitu ya, bisa dimasak sendiri di rumah. Ini ada yang menarik dari datanya si Nisin, ternyata mereka meningkat cukup besar ketika di akhir 2019 kemarin, dan ini masih bergerak ya yang di 2020 itu. Mungkin karena orang takut beli makanan di luar, tetapi juga masak yang biasa juga malas. Nah, ini solusi tengah-tengah untuk makan mie instan. Kembali lagi kayak ketika kos ya. Ini masih ada yang kos kan? Murah meriah, Bu. Murah meriah. Ya, ini solusi tengah gitu ya. Kemudian tadi ini yang saya sampaikan pada food delivery, di internasional pun juga begitu, trennya food delivery meningkat. Di Indonesia kemarin juga ada survei dari Nielsen Singapura, katanya 90% di antara yang membeli makanan siap santap dalam 3 bulan terakhir, disebutkan 58% di antaranya menggunakan layanan pesan makanan via aplikasi seperti GoFood dan Grab. Jadi orang memesan 2,6 kali lipat per minggu. Gitu. Nah, yang lagi bagus juga yang terdampak positif oleh COVID ini adalah industri biotek. Ini terlihat peningkatannya cukup tajam, makanya disebut soar gitu ya. Terutama pada industri-industri yang dia memproduksi vitamin dan masuk ke vaksin.
vaksin COVID gitu ya. Katanya di Amerika biotech company ini mendominasi pasar saham, mendominasi IPO pasar saham. Jadi banyak industri biotech yang sedang cari dana dan kemudian dia IPO. Gitu. Maaf, terima waktunya sebentar lagi. Siap. Ya, seperti Pak Handi tadi saya minta tambahan sedikit. Nah, yang hijau ini adalah industri farmasi. Termasuk yang meraih panen, industri farmasi Korea gitu meningkat, dan juga di Indonesia disebutkan oleh Menteri Perindustrian meningkat 8,65%. Kalau kita lihat datanya kimia dan lain-lain 7,1%, dan di dalamnya ini ada industri farmasi, kimia dan tradisional 8,65%. E-commerce jelas ya tadi e-commerce kalau di Indonesia dikuasai Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Nah, ini ada plus minusnya juga pada industri-industri yang setengah haram dan makruh gitu ya. Ternyata kokain dan MDMA itu kalau nggak salah ekstasi ya, itu turun drastis. Mungkin sejalan dengan ditutup-tutupnya klub-klub ya, tempat party-party itu, tetapi alkohol meningkat. Beberapa menyatakan alkohol ini karena mereka boring di rumah itu. Nah, di Indonesia saya tidak punya data yang drug, tetapi pada industri rokok. Secara keseluruhan memang industri rokok menurun gitu, tetapi ada beberapa perusahaan yang mendapatkan peningkatan dari industri rokok ini. Mungkin kompensasi ketika di rumah rada-rada stres, orang rokok terus gitu ya. Nah, kenapa saya beri merah dan hijau? Ini sebetulnya jadi ada sebagian yang kemudian panen, sebagian yang kemudian turun gitu. Demikian juga industri smartphone gitu, katanya si Samsung itu dia turun drastis. Tapi kalau ini karena ada faktor lain, bisa disebutkan di situ bahwa Samsung tidak dengan segera mengimplementasikan 5G-nya gitu. Terus kemudian tadi industri internet meningkat gitu ya, industri telekomunikasi meningkat, tetapi Google khususnya pada Google Advertising sedikit turun. Ternyata karena sebagian besar yang beriklan di situ biasanya adalah industri travel gitu. Nah, industri travelnya turun, dia ikut turun gitu. Nah, ini yang sudah hampir selesai, Mas, tinggal 2 slide lagi. Ini yang industri yang so-so lah gitu. Jadi dia terdampak tapi tidak terlalu parah. Saya pilih yang ada misalnya elektronik gitu. Elektronik beberapa memang turun, tapi enggak sih, rata-rata naik juga, terdampak dan lumayan agak naik, ini sedikit naiknya gitu. Misalnya yang biru itu komputer jelas naik gitu, terus kemudian TV naik juga, microwave juga naik, mungkin karena orang di rumah ya, jadi butuh itu semua gitu. Terus kemudian health insurance kalau di Amerika naik juga cukup tinggi. Saya tidak tahu data di Indonesia, tapi kapan hari saya mengikuti webinar asuransi, mereka tidak menyatakan naik, tapi mereka menyatakan mereka masih menjaga performanya. Di industri finance, tadi Pak Handi mungkin sudah menyampaikan, memang secara global losing 30%, demikian juga di dalam negeri, tetapi ada bagian dari finance industri yaitu peer-to-peer lending yang meningkat. Secara keseluruhan di pasar modal Indonesia, ini yang terakhir, basic industry turun, tapi dia yang paling bisa bertahan di atas, minusnya cuma 7,15%. Yang paling terpuruk adalah properti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.